Bab 626 10.000 Puncak Suci Kuno. Puncak spiritual ini adalah pintu masuk ke Sekte Gunung Emas. Li Tua berdiri di depan Zhao Feng dan memperkenalkan. Saat ia mengatakan itu, alam Dewa Void setengah langkah dari Golden Mountain Sekte memiliki tanda-tanda kebanggaan samar di wajah mereka. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai apa yang terjadi di Tanah Suci. Ada total 3 puncak spiritual utama dan 33 puncak spiritual yang lebih rendah. Siapapun yang bisa mendapatkan puncak spiritual yang lebih rendah akan dianggap sebagai sekte bintang 2 elit. Petik 2. Old Li melanjutkan, seperti yang diharapkan, Zhao Feng melihat 33 puncak spiritual yang lebih rendah di sekitar perbatasan luar Tanah Suci. Masing-masing dari mereka seperti air mancur yang memberikan surga bumi Yuan Qi yang terus-menerus dan padat. Setiap dari mereka ditutupi kabut, dan, meskipun pemandangan di dalam tidak jelas, itu masih indah. Setiap puncak spiritual yang lebih rendah dapat memuat puncak sekte bintang 2, dan lingkungan di sini jauh lebih baik daripada ngarai misterius di reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Ini hanya puncak spiritual yang lebih rendah. Di tengah Tanah Suci adalah 3 puncak spiritual utama yang tampaknya menyentuh langit. 3 puncak spiritual utama dikelilingi oleh puncak spiritual yang lebih rendah dan tampaknya ada selaras dengan surga dan bumi. Mereka memancarkan aura kuat yang bahkan Void God Realm Kings tidak berani melawan. Puncak spiritual utama lebih dari 10 kali lebih besar daripada puncak spiritual yang lebih rendah, dan hanya pasukan bintang 3 yang berhak untuk memasukinya. Tatapan semua orang beralih ke 3 puncak spiritual utama yang kabur. Puncak spiritual utama berada di pusat Tanah Suci. Mata spiritual Allah Zhao Feng melihat surga bumi Yuan Qi yang berasal dari arah itu bahkan lebih murni daripada puncak spiritual yang lebih rendah, dan itu memancar ke segala arah. Mungkinkah semua puncak spiritual ini adalah air mancur dari surga bumi Yuan Qi? Hati Zhao Feng melompat. Menurut mata spiritual Tuhan, dugaan Zhao Feng benar. Puncak spiritual utama dan puncak spiritual yang lebih rendah adalah semua air mancur bumi surga yang melahirkan surga bumi Yuan Qi. Seluruh Tanah Suci bela diri sejati berada di pusat air mancur bumi surga di dalam samudra yang tak terbatas. Karena inilah laut spiritual yang mengelilingi Tanah Suci sangat kacau dan jumlah pasukan di sini jauh lebih besar daripada zona pulau lainnya. Puncak spiritual utama itu. Petik 2. Seorang ahli dengan garis keturunan mata dari sekte tersebut menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. 3 puncak spiritual utama berada di pusat Tanah Suci, tetapi yang terpusat tampaknya tidak memiliki kekuatan yang tinggal di sana. Puncak spiritual utama tengah tampaknya ditinggalkan. Air mancur bumi surga tidak sebagus 2 lainnya. Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng dapat melihatnya dengan lebih baik. Puncak spiritual utama paling tengah tampaknya tidak memiliki siapapun di sana. Itulah 10.000 puncak suci kuno. Tidak ada yang memilikinya. Petik 2. Asal mula Core Great Lord Sovereign Lord menghela nafas. Mereka yang pernah ke Tanah Suci sebelum melihat ke arah puncak spiritual utama paling tengah dengan emosi yang kompleks, tetapi mereka semua mengandung kekaguman. 10.000 Tanah Suci kuno. Hanya nama saja tidak mudah. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada sekte super akan mencapai peringkat 4 bintang di 10.000 puncak suci kuno. Wajah Old Li dipenuhi dengan rasa hormat. Sekte super bintang 4, hati semua orang bergetar. Saya tidak berpikir bahwa 10.000 puncak suci kuno adalah puing-puing sekte bintang hampir 4. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terhalang oleh semacam kekuatan dari puncak. Itu tidak biasa bahwa tidak ada kekuatan yang tinggal di sana. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai seluruh Tanah Suci, lalu dia mengambil kembali tatapannya. Tanah Suci tidak setenang dan setenang yang kau kira. Kalian semua pemula, jangan pergi melewati 500 mil dari sini. Petik 2. Raja setengah lengan yang setengah bersenjata memperingatkan. Zhao Feng mengerti, hanya ada 33 puncak spiritual yang lebih rendah, tetapi jumlah sekte bintang 2 di zona True Martial Islands saja melebihi 100. Terlepas dari puncak spiritual, ada bidang besar hutan, danau, gurun, dan daerah lainnya. Tentu saja, ada poin penting lain, tidak pernah menyinggung siapapun dari klan suci Mystic True atau klan suci 1000 ke-8. Old Li menambahkan, ketika mereka mulai berbicara tentang 2 klan bintang 3, ketiganya Dewa Void God setengah langkah memiliki ekspresi serius dan ketakutan di mata mereka. Klan bintang 3,
Mystic True Secret Clan dan Thousand Darkness Secret Clan. Semua pemula di sini ingat itu. Perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Bahkan perbedaan setengah bintang mewakili perbedaan besar dalam kekuatan. Zhao Feng, suara tanpa emosi terdengar di dalam jiwanya. Detik berikutnya, kekuatan Void God Realm turun dari langit dan membekukan kesadaran semua orang. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan melihat sosok raja berjubah biru di langit. Salam, Raja. Zhao Feng segera membungkuk. Pakar normal semua akan merasa senang atau takut ketika raja memanggil nama mereka. Raja dengan warna biru menatapnya sebelum berbicara, ikut aku. Begitu dia mengatakan itu, kekuatan luar biasa mengangkat Zhao Feng ke langit. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Hati Zhao Feng melompat. Seberapa kuatkah Realm Void God? Penguasa normal bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir tentang melawan. Sua, sosok raja berjubah biru melintas sekali lagi. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah dibawa ke taman. Raja berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang, tetapi dia tidak segera berbicara. Sama seperti Zhao Feng bingung. Old Li terbang di udara dan menyapa Grand Elder dengan gelisah. Zhao Feng menemukan bahwa tekanan dalam dimensi tanah suci sangat kuat, sehingga bahkan kecepatan setengah langkah reality God Void sangat dibatasi. Alam roh sejati normal mungkin bahkan tidak bisa terbang di sini. Kalian berdua perlu memberi saya penjelasan. Raja berjubah biru berbicara kepada keduanya dengan punggung menghadap mereka. Zhao Feng melirik ke arah Li Tua, dan wajah yang terakhir dipenuhi dengan kepahitan. Jika bukan karena Pursuit of Death, situasinya tidak akan menjadi begitu rumit. Zhao Feng telah memperoleh token tamu Gunung Emas Sekte melalui Lord Eternally Sealed Palace dan memasuki tanah suci bela diri sejati. Ini saja merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Jika bukan karena Pursuit of Death, Old Li bisa menangani itu dengan baik karena dia adalah setengah langkah reality God Void. Void God Realms hidup di langit dan tidak punya waktu untuk repot dengan situasi sekecil itu. Grand Elder, ini semua dimulai dengan Lord Palace Sealed Eternally. Li Tua tidak berani menyembunyikan apapun. Dia tidak berani berbohong karena niat Dewa Void telah mengunci padanya. Ketika menyebutkan Dewa Istana yang disegel abadi, Zhao Feng tidak bisa menahan perasaan bersalah. Tuan Istana yang disegel abadi mengambil risiko besar untuk membantunya. Mereka segera memberitahu Raja tentang bagaimana Zhao Feng bisa memasuki Tanah Suci. Aku tidak tertarik dengan semua itu. Anda hanya perlu mengkonfirmasi apakah satu hal itu benar atau salah. Petik 2. Raja berjubah biru berbalik dan matanya mendarat pada Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng dapat melihat sosoknya dengan jelas. Dia adalah pria yang berpendidikan tinggi dengan aura luar biasa. Apakah Anda benar-benar terkait dengan Duan Muking? Mata Raja berjubah biru bersinar. Nenek moyang junior ini mengenalnya. Zhao Feng menjelaskan. Dia memberitahu Raja versi yang sama dengan yang dia katakan kepada Tuan Istana yang disegel abadi. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Raja berjubah biru itu tidak curiga. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan menjalani begitu banyak risiko untuk memasuki Tanah Suci jika mereka adalah orang luar. Tentu saja, dia tidak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa Zhao Feng ingin memasuki Tanah Suci semata-mata untuk melarikan diri dari pengejaran maut. Pergi dan bereskan Zhao Feng. Saya akan mencoba menjangkau Kaisar Duanmu. Petik 2. Raja dengan warna biru melambaikan tangannya. Zhao Feng dan Li Tua bertindak seolah-olah mereka telah diampuni dan segera meninggalkan taman. Saat ini, masalah utama adalah untuk mengkonfirmasi situasi tentang Duan Muking. Satu-satunya masalah adalah jika Duan Muking ini entah bagaimana bukan yang orang suci ungu senior bicarakan. Emosi Zhao Feng tidak dapat tenang. Tidak lama setelah keduanya meninggalkan taman. Beberapa sosok yang bersinar muncul di taman. Mereka semua jenis kelamin, usia, dan penampilan. Aura garis keturunan itu tidak biasa. Meskipun itu bukan dari 10.000 ras kuno, itu sangat dekat dengan itu. Petik 2. Suara tua terdengar. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, akan sulit baginya untuk berakhir di Sekte Gunung Emas. Tugas kita yang paling penting saat ini adalah untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Duan Muking. Petik 2. Meskipun sekte kami juga memiliki seorang kaisar, setiap kekuatan di bawah 3 bintang waspada terhadap Kaisar Maut. Beberapa raja mulai berdiskusi. Hehe, tidak masalah.
Kami juga tidak akan dirugikan. Petik 2. Raja berjubah biru tersenyum tipis. Jika Zhao Feng ini memang memiliki hubungan dengan Duan Muking, maka kita akan membantunya dan mendapatkan koneksi dengan Mystic True Secret Clan, yang akan membantu mengkonsolidasikan posisi kita di Tanah Suci. Jika dia tidak berhubungan dengan Duan Muking, maka kita hanya akan memberikannya kepada bawahan Kaisar Maut dan membuatnya berutang budi pada kita. Petik 2. Mendengar itu, semua lampu yang bersinar setuju. Tapi, Duan Muking selalu dalam pengasingan, dan sangat sulit bahkan bagi Kings untuk melihatnya. Suara seorang wanita terdengar. Tidak perlu khawatir, Demigod Forgotten Garden yang dibuka setiap 500 tahun akan segera dimulai. Tidak peduli seberapa sibuknya Duan Muking, dia pasti sudah mendengar hal ini. Petik 2. Suara tua itu berkata, Demigod Forgotten Garden, ZZ, sudahkah kita mengkonfirmasi pilihan kita? Ini kekayaan besar sekali setiap 500 tahun. Petik 2. Kembali di puncak spiritual yang lebih rendah, Zhao Feng ditempatkan di ruang tamu. Dia memiliki status sebagai tamu saat dia tinggal di puncak spiritual Golden Mountain Sect. Duan Muking, saya harap orang yang senior Saint Purple katakan kepada saya tentang tidak akan memiliki masalah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia merasa bahwa Duan Muking adalah seseorang yang dapat memengaruhi takdirnya, seperti halnya tuannya, Tuan Guanjun. Tanpa Lord Guanjun, Zhao Feng tidak akan pernah memasuki dunia kultivasi. Sebuah token ungu bercahaya muncul di tangannya. Bab 627 Demigod Forgotten Garden. Di dalam puncak spiritual Sekte Gunung Emas, Zhao Feng mengeluarkan Purple Saint Token di ruang tamu. Sekarang aku sudah tiba di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Tugas paling penting sekarang adalah menghubungi Duan Muking. Zhao Feng memasukkan sense spiritualnya ke Purple Saint Token. Dia mencoba mengirim informasi melalui Purple Saint Token ke Purple Saint Ruins, yang sangat jauh. Jika dia entah bagaimana bisa menghubungi roh suci Saint Ungu, dia mungkin bisa melihat Duan Muking dengan cepat. Meskipun Golden Mountain Sekte memiliki metode menghubungi Duan Muking, Zhao Feng tidak akan menaruh semua harapan dan nasibnya pada orang lain. Namun, tidak ada respons bahkan setelah waktu yang lama. Mungkin reruntuhan Saint Ungu terlalu jauh, atau mungkin Tanah Suci Spiritual adalah dimensi terpisah yang menyulitkan informasi untuk bepergian. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mencoba lagi beberapa kali, tapi rasanya seperti menenggelamkan batu ke laut. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia tidak terkejut bahwa berita itu tidak bisa keluar. Setelah mencoba dan berakhir dengan kegagalan, Zhao Feng diam-diam menyingkirkan Purple Saint Token. Pada saat yang sama, di ruangan yang bersih dan elegan di puncak spiritual utama di pusat Tanah Suci. Aura itu tadi. Ada sosok laki-laki buram dengan rambut seputih salju yang dikelilingi cahaya. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, dan kenang-kenangan muncul di wajah pria itu ketika dia bergumam dengan nada rendah, apakah itu hanya aku? Segera setelah itu, sense ilahi kuno menyebar di seluruh Tanah Suci Bela Diri Sejati, dan bahkan pergi keluar Tanah Suci. Pada saat itu, hati setiap ahli di Tanah Suci bergetar. Bahkan Void God Realm Kings merasa tidak nyaman. Sense ilahi siapa ini? Tidak ada banyak kaisar di Tanah Suci dengan rasa ilahi yang begitu kuat. Sense ilahi kuno membuat eselon atas dari Tanah Suci pecah menjadi diskusi. Itu dia, hanya sejumlah kecil kaisar yang tahu yang memiliki Divine Sense, dan mereka tersentuh olehnya. Sense ilahi yang kuat memindai melintasi Tanah Suci dan berhenti sekitar 5 atau 6 puncak spiritual yang lebih rendah untuk sesaat. Di puncak spiritual Golden Mountain Sect yang lebih rendah, hati beberapa raja dan alam dewa Void setengah langkah merasa tidak nyaman, termasuk raja dengan warna biru. Sense ilahi dari seorang kaisar sebenarnya berhenti di sekitar puncaknya sejenak. Pada titik ini, Zhao Feng meninggalkan kamarnya dan berjalan-jalan untuk melihat lingkungan Tanah Suci. Teman kecil Zhao, Old Li dengan hormat tetap berada di sisinya, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa aneh. Golden Mountain Sect mengirim setengah langkah Void God Realm untuk tetap berada di sisi Small Origin Core Realm yang sangat kecil. Teman kecil, ini adalah perintah dari atasan. Li Tua agak pahit. Sebelum mereka berhasil mempelajari kebenaran penuh, Zhao Feng tidak akan meninggalkan puncak spiritual Gunung Sekte yang lebih rendah. Pada akhir hari, Sekte Gunung Emas masih mewaspadai Zhao Feng. Zhao Feng tidak membawanya ke hati.
Memiliki setengah langkah raja di sebelahnya berarti segalanya akan lebih lancar kemanapun dia pergi. Li Tua membawa Zhao Feng ke Sekte Gunung Emas dan memperkenalkan semua pemandangan di dalamnya. Ini Penatuali. Petik 2. Dan Zhao Feng. Dua suara datang dari gedung di depan. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat beberapa pria dan wanita muda di dekat gedung. Mereka tidak terlalu tua, jadi mereka tampaknya berasal dari generasi muda Sekte Gunung Emas. Dua yang berbicara adalah seorang pria kulit putih dan putih yang cantik. Zhao Feng tahu keduanya, dia berdebat dengan mereka di Istana Spiritual Void. Ocean, melihat Zhao Feng di sini, keduanya sangat gembira. Salam, Penatua. Semua murid membungkuk ke arah Li Lama. Ini adalah teman kecil Zhao, seorang tamu dari Sekte Gunung Emas. Yin Yuan, Anda dan para jenius lainnya dari generasi yang sama dapat berinteraksi satu sama lain. Petik 2. Li Tua tersenyum dan berkata, dia dengan sengaja memanggil seorang pemuda tinggi yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan auranya menonjol di antara yang lain. Great Core Realm. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat lagi pada pemuda yang disebut Yin Yuan. Jika dia benar, ini adalah senior martial brother Yin keindahan putih dan pria kurus berbicara tentang saat itu. Dia adalah jenius nomor 1 dari Sekte Gunung Emas. Tenang, Penatua, saya akan merawat tamu dengan baik. Petik 2. Yin Yuan cukup hormat terhadap Penatuali. Dengan bantuan Penatuali, Zhao Feng, Yin Yuan, dan beberapa jenius lainnya dari Sekte Gunung Emas memperkenalkan diri mereka. Sebagian besar dari mereka adalah murid pribadi atau inti dari Sekte Gunung Emas. Di antara mereka, gadis cantik berkulit putih dan laki-laki kurus baru saja memasuki Tanah Suci, jadi status mereka rendah dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, keduanya bertindak lebih hangat ke arah Zhao Feng. Hehe, kalian anak muda harus berinteraksi satu sama lain. Orang tua ini akan pergi sebentar. Petik 2. Penatuali tersenyum dan pergi. Sebelum dia pergi, Penatuali memberi Yin Yuan peringatan melalui rasa ilahinya. Penatua berarti bahwa saya tidak menyinggung Zhao Feng ini dan yang terbaik bagi saya untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Yin Yuan tidak bisa tidak memeriksa Zhao Feng dari dekat. Menjadi satu-satunya murid yang telah mencapai alam inti asal besar di Sekte Gunung Emas, penglihatan dan pengetahuan Yin Yuan jauh lebih baik daripada yang lain. Jika bukan karena peringatan Penatuali, dia tidak akan memperhatikan Zhao Feng. Namun, setelah memeriksa Zhao Feng dengan cermat, Yin Yuan bingung. Di matanya, Zhao Feng memang jenius. Aura dari garis keturunannya dan budidayanya melampaui yang lain di Small Origin Core Realm. Tetapi bahkan kemudian, mengapa dia perlu sengaja menyedot Zhao Feng? Dia, Yin Yuan, adalah salah satu keajaiban top bahkan di Tanah Suci. Kekuatan Zhao Feng itu luar biasa. Kami berdebat dengannya sebelum kami memasuki Tanah Suci, dan kami sama sekali tidak dekat dengannya. Petik 2. Laki-laki kurus dalam kelompok itu menghela nafas. Selain saudara bela diri senior Yin, kita belum pernah melihat seorang jenius seperti ini sebelumnya. Keindahan putih memuji dari lubuk hatinya. Zhao Feng telah mengalahkan keduanya secara instan, dan pada saat itu, kultivasi Zhao Feng sama dengan mereka, hanya tahap awal Small Core Realm. Pujian dari keduanya datang dari lubuk hati mereka, tetapi orang-orang di dekatnya yang mendengar mereka merasa agak tidak bahagia. Bagaimana anak nakal ini dapat dibandingkan dengan saudara bela diri senior Yin? Ada beberapa super jenius dari hadir Golden Mountain Sekte yang telah mencapai tahap akhir dan puncak Realm Core asal kecil. Para jenius super ini tertawa dingin di hati mereka. Mendengar mereka, saudara bela diri senior Yin Yuan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Melihat bahwa tidak ada yang benar-benar mempercayai mereka, ekspresi gadis cantik berbaju putih dan pria kurus mulai goyah. Zhao Feng, Yin Yuan, dan beberapa jenius lainnya kemudian mulai berbicara putih mereka minum teh. Sepertinya saudara Yin baru saja menerobos ke alam inti asal besar belum lama ini. Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Yin sedikit terkejut. Zhao Feng baru saja tiba di Sekte Gunung Emas, bagaimana dia tahu dia baru saja menerobos ke alam inti asal besar? Orang harus tahu bahwa, setelah setengah bulan, dia telah mengkonsolidasikan yayasannya, dan auranya disembunyikan. Sulit bagi mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah untuk mendeteksi kultivasi mereka yang lebih tinggi dari mereka.
Semua orang tahu bahwa Brother Yin menerobos ke alam inti asal besar 2 bulan yang lalu. Asmol Korkor Realm tahap akhir laki-laki berambut coklat berkata dengan lemah. Laki-laki berambut coklat tidak senang dengan bagaimana para tetua dan murid-murid kepala memperlakukan Zhao Feng, yang hanya tahap kecil asal Core Realm tingkat menengah. Dia mengabaikan beberapa detail. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng datang ke Sekte Gunung Emas dan bahkan melihat saudara Yin, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang situasi yang terakhir. Namun, saudara Yin memperhatikan, jika Zhao Feng bisa melihat bahwa dia telah melanggar Grid Core Realm belum lama ini hanya dari menatapnya, maka Zhao Feng pasti tidak sederhana. Di kapal skala naga emas, kekuatan Zhao Feng sebanding dengan Void God Realm setengah langkah, dan dia bisa mundur tanpa terluka. Warna muncul dalam keindahan di mata putih ketika dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi pada kapal skala naga emas. Pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mengerti apa yang terjadi pada kapal berskala naga emas. Mereka mengira alasan mereka menang adalah karena 3 real Dewa Void setengah langkah, dan yang dilakukan Zhao Feng hanyalah kios. Setelah semua, sisi lain terdiri dari 3 raja setengah langkah. Hahaha, Asmol Origin Core Realm bertarung dengan raja setengah langkah. Tidak peduli bagaimana saya mendengarnya, itu sepertinya hanya sebuah cerita. Petik 2, pria berambut coklat itu tertawa terbahak-bahak. Memang, Asmol Origin Core Realm melawan setengah langkah King hanya muncul dalam cerita atau legenda, bahkan jika mereka hanya berhasil bertarung untuk beberapa napas. Bahkan senior marsial saudara Yin tidak bisa menahan senyum. Semua yang mereka berdua katakan terlalu dibesar-besarkan. Mungkin gadis cantik putih hanya ingin membesar-besarkan Zhao Feng untuk menaikkan statusnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tanyakan pada Penatuali. Petik 2, gadis cantik berbaju putih itu berkata dengan marah. Dia merasa dianiaya. Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dia menyaksikan semua itu dengan matanya sendiri, dan bukannya percaya padanya, mereka semua memiliki ejekan di wajah mereka. Jika Penatuali ada di sini, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, tetapi Penatuali ingin memberi para junior kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, jadi dia pergi. Kelompok itu jelas tidak akan mengganggu Penatuali untuk masalah kecil seperti ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Zhao Feng bertindak seolah-olah semuanya normal, dan dia memberikan pria kurus dan keindahan dalam penampilan putih yang menghibur. Setelah berbicara sebentar, seseorang segera meminta untuk berdebat. Demigod Forgotten Garden sekali setiap 500 tahun akan segera dibuka. Bahkan Golden Mountain Sekte hanya memiliki 5 slot yang tersedia. Tampaknya, kompetisi untuk Demigod Forgotten Garden sangat sengit. Petik 2, saudara bela diri senior Yin mengangguk. Dia baru saja mencapai Grid Origin Core Realm, dan dia ingin memamerkan keahliannya di Demigod Forgotten Garden yang pernah setiap 500 tahun. Tentu saja, satu hal yang Tanah Suci tidak kekurangan adalah para jenius. Ada banyak orang yang bahkan diwaspadai oleh saudara Yin. Satu orang saja tidak cukup di Demigod Forgotten Garden. Itu benar, semua orang harus bertarung satu sama lain. Ini akan membantu kita di Demigod Forgotten Garden. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan tamu kita. Petik 2. Tatapan laki-laki tahap akhir Small Origin Core Realm laki-laki berambut coklat. Mendarat dengan ramah pada Zhao Feng. Karena, omong kosong, yang diucapkan oleh keindahan putih dan laki-laki kurus sebelumnya, banyak murid dari Golden Mountain Sekte ingin menghadapinya. Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng mengungkapkan minat dan tidak mengambil niat pertempuran mereka ke hati. Tuhan, merujuk ke alam ilahi surgawi, tingkat kultivasi tertinggi di Van Universe. Demigod merujuk ke puncak Mystic Light Realm, seseorang yang setengah langkah ke domain Tuhan. Bahkan Purple Knight Secret Lord di puncaknya tidak memiliki hak untuk disebut demigod. Bab 628 Sok. Yin Yuan menjawab semua yang diminta Zhao Feng. The Demigod Forgotten Garden adalah taman rahasia yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari sekte yang akan mencapai 4 bintang puluhan ribu tahun yang lalu. Tampaknya, ahli itu hanya satu langkah lagi dari menjadi dewa tetapi mati karena kesengsaraan Tuhan. Petik 2. Kekaguman muncul dalam suara Yin Yuan. Kekuatan bintang 4 dan alam ilahi surgawi sangat jauh bahkan untuk anak-anak surga. Ini hanya muncul dalam legenda. Di seluruh Samudra Chang, bahkan tidak ada bayangan kekuatan bintang 4, dan alam ilahi surgawi bahkan lebih jauh.
Sekte Super Bintang 4, mungkinkah? Tatapan Zhao Feng berbalik ke arah puncak spiritual utama yang sunyi di tengah tanah suci, 10.000 puncak suci kuno. Benar, suara Yin Yuan berisi pujian, The Demigod Forgotten Garden ada di atas 10.000 puncak suci kuno. 10.000 puncak suci kuno juga memiliki banyak warisan dan dimensi rahasia lainnya. Beberapa bahkan bertahan sejak era kuno dan kuno. Petik 2. Pandangan semua orang beralih ke 10.000 puncak suci kuno dengan harapan dan rasa hormat. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa 10.000 puncak suci kuno disebut itu. The True Martial Secret Land telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan berisi banyak kekuatan bintang 2 dan bintang 3. Ada alam Void Dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada Mystic Light Realm Secret Lord. Namun, tidak setiap ahli dapat menemukan pewaris yang cocok sebelum kematian mereka. Para ahli ini meninggalkan kekayaan mereka atau warisan mereka di 10.000 puncak suci kuno, menunggu orang yang cocok. Mereka yang mampu meninggalkan warisan semua setidaknya di alam Dewa Void. Bahkan warisan-warisan surga tertua meninggalkan warisan cabang tingkat tinggi di sini. Petik 2. Semua orang penuh hormat ketika mereka berbicara tentang 10.000 puncak suci kuno. Hati Zhao Feng juga menjadi penuh hormat. Dia tidak berpikir bahwa 10.000 puncak suci kuno memiliki makna seperti itu di belakangnya. Itu telah menyaksikan keajaiban demi keajaiban, ahli demi ahli, era demi era, dan itu melanjutkan legenda mereka. The Demigod Forgotten Garden adalah salah satu dari dunia paling rahasia di dalam 10.000 puncak suci kuno, dan itu berisi kekayaan dan warisan dari seorang demigod. Yin Yuan menghela nafas. Demigod Forgotten Inheritance hanya dibuka setiap 500 tahun, dan seluruh Golden Mountain Sekte hanya memiliki 5 tempat terbuka, salah satunya diambil oleh Yin Yuan. Topik tentang Demigod Forgotten Garden segera selesai, dan murid-murid inti dari Golden Mountain Sect mulai berdebat di bidang seni bela diri. Dua murid segera mulai berkelahi, dan Zhao Feng memperhatikan dengan penuh minat. Meskipun bidang seni bela diri hanya memiliki radius 100 yard, ada area khusus yang membuat bagian dalamnya melebar hingga 10 mil. Selanjutnya, tekanan di dalam tanah suci sangat kuat, serangan normal Real Spirit Realms hanya bisa mencakup puluhan yard saja. Sederhananya, semua kekuatan dibatasi di sini. Dari dua murid Gunung Emas Sekte, satu berada di tahap kecil asal Core, dan yang lainnya berada di tahap akhir. Small Origin Core Realm tahap akhir adalah pemuda berambut coklat dari sebelumnya. Chaos Sky membuka palem, meskipun serangan pemuda berambut coklat itu lambat, itu stabil, dan itu menciptakan campuran 5 warna saat menerobos segala yang ada di jalurnya. Niat dalam serangan itu bahkan membuat mata Zhao Feng menyala. Seperti yang diharapkan dari sekte dari Tanah Suci. Teknik pertempuran dan garis keturunannya memungkinkannya untuk dengan mudah mengalahkan beberapa orang lain pada kultivasi yang sama di dunia luar. Zhao Feng diam-diam mengangguk. Itu tidak akan mudah untuk mengalahkan pemuda berambut coklat ini jika dia belum mencapai Origin Core Realm. Bahkan pemimpin divisi kerangka tidak akan memiliki peluang yang sangat baik untuk menang melawan pemuda berambut coklat. Ledakan, sebuah cahaya 5 warna dalam bentuk gunung mengirim murid inti lainnya terbang. Kakak Wan, maksud palem Chaos Sky Opening Anda hampir berada di Grid Origin Core Realm. Yang ini mengakui kekalahan. Petik 2. Wajah murid yang hilang itu dipenuhi dengan kepahitan. Budidaya, garis keturunan, dan teknik pemuda berambut coklat adalah yang terbaik di antara Small Core Realm. Setelah menang, pemuda berambut coklat itu melirik ke arah Zhao Feng sambil tersenyum, yang ini tidak berbakat dan hanya peringkat di antara 20 teratas Sekte Gunung Emas. Saya ingin meminta petunjuk kepada saudara Zhao. Petik 2. Nada suaranya sangat rendah hati. 20 teratas. Beberapa murid inti mengungkapkan ekspresi aneh. Hehe, Kakak Wan terlalu rendah hati. Bocah itu begitu dilebih-lebihkan sebelumnya. Dia pasti bisa mengalahkan murid yang hanya berada di 20 besar, kan? Petik 2. Banyak murid sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Hanya keindahan putih dan laki-laki kurus yang tegang dan gelisah. Bagaimanapun, mereka memuji kekuatan Zhao Feng jauh sebelumnya. Zhao Feng, kamu harus mengalahkannya. Keindahan dalam pakaian putih mengepalkan tangannya dengan harapan. Dia mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa pemuda berambut coklat akan benar-benar berada di peringkat 5 besar Sekte Gunung Emas dengan kekuatannya.
Kakak Wan terlalu rendah hati. Kekuatanmu harusnya cukup untuk berada di peringkat 5 teratas Golden Mountain Sect. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Mendengar itu, hati pemuda berambut coklat itu bergetar lembut. Jelas bahwa mata Zhao Feng sangat tajam. Ambil telapak tanganku. Pemuda berambut coklat tidak berpikir terlalu banyak sebelum segera mengirim gunung 5 warna menghancurkan. Tubuh Zhao Feng mulai menjadi berat ketika menghadapi niat serangan itu. Sangat jarang bagi orang-orang di dunia luar di bawah realem Core Realem untuk memberinya perasaan seperti itu. Petir angin penghancur ungu. Zhao Feng berdiri tanpa bergerak dan mengusap tangannya dengan santai, mengirimkan gelombang angin petir berwarna ungu menuju telapak pemuda berambut coklat itu. Retak. The Chaos Sky Opening Palm langsung hancur di depan Purple Destruction Wind Lightning. Selain itu, aura penghancuran yang sedikit ungu mengikuti dan memaksa pemuda berambut coklat untuk mundur. Palem pembuka Chaos Sky-ku sebenarnya. Pemuda berambut coklat itu mengungkapkan keterkejutan saat dia mundur. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan yang sebenarnya. Hanya Yuan sejatinya saja yang memiliki aura kehancuran. Chaos Mountain Opening Palm, Nin Sky. Pemuda berambut coklat itu meraung saat dia mengedarkan True Yuan-nya ke puncaknya dan mengirimkan gelombang demi gelombang cahaya 5 warna dalam bentuk 9 gunung. Serangan ini cukup untuk menantang mereka yang ada di Real Origin Core Realm. Istirahat. Zhao Feng tertawa ringan dan meninju keluar. Sebuah tinju ungu berkelana melewati langit seperti seekor naga dan langsung menabrak Chaos Mountain. Seorang pemuda berambut coklat membuka Palm Nin Sky dengan sederhana dan brutal. Retak, retak. Ledakan. Pemuda berambut coklat mengerang kesakitan saat kilat ungu menyapu dia. Sangat kuat. Ekspresi para jenius lainnya berubah secara dramatis. Bam! Sosok merokok pemuda dengan rambut coklat terlempar keluar dari bidang seni bela diri. Terima kasih. Zhao Feng telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik atau pemuda berambut coklat itu akan berubah menjadi debu sekarang. Apa maksud? Wind Lightning yang mengejutkan. Kekuatan Yuan sejatinya sangat dekat dengan alam inti asal besar. Petik 2. Bahkan saudara bela diri senior Yin Yuan memiliki ekspresi serius. Kemenangan mudah Zhao Feng membuat murid-murid dari Sekte Gunung Emas menggantikan kegembiraan mereka dengan kewaspadaan dan ketakutan. Sudah kubilang, kekuatan Zhao Feng sebanding dengan jenius puncak Tanah Suci. Petik 2. Gadis cantik berbaju putih dan laki-laki kurus merasa jauh lebih baik. Biarkan aku bertarung. Seorang pemuda alis tebal melompat keluar dari kerumunan. Kultivasinya hampir di puncak Small Origin Core Realm. Peringkatnya di Sekte Gunung Emas bahkan lebih tinggi dari pemuda berambut coklat. Namun, ia hanya berhasil bertahan satu langkah juga. Ledakan. Tinju Draconic Wind Lightning ungu yang kacau segera menerobos serangan pemuda yang alisnya tebal itu. Bam! Tubuh pemuda alis tebal itu dikirim terbang dengan kecepatan bahkan lebih cepat dari pemuda berambut coklat. Semua jenius mengambil napas dingin, dan bahkan wajah saudara Yin berubah. Murid inti terkuat kedua dari Golden Mountain Sect, dengan budidaya di puncak Small Origin Core Realm, naik. Istirahat. Zhao Feng menggunakan langkah yang sama dan mengirim lawan terbang sekali lagi. Serangannya telah mencapai tingkat Great Origin Core Realm. Siapapun di bawah Great Core Realm tidak memiliki peluang melawannya sama sekali. Saat Zhao Feng mengalahkan murid inti terkuat kedua, beberapa sens ilahi yang kuat melakukan perjalanan di udara. Zhao Feng ini tidak sederhana. Void God Realm King berkata. Dari kelihatannya, dia bahkan bisa bertarung dengan murid kepala. Pada saat ini, beberapa Raja Sekte Gunung Emas sedang menyaksikan pertarungan di bawah ini. Bahkan Li Tua bersembunyi di dekatnya. Bagaimana mereka tahu seberapa kuat Zhao Feng sebenarnya? Li Tua mulai mengingat apa yang terjadi di kapal skala naga emas. Zhao Feng memainkan peran penting dalam perang melawan 3 penjaga maut. Tepat pada saat ini, kepala murid Yin dan Zhao Feng mulai bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan yang telah mencapai tingkat Great Origin Core Realm mulai berbenturan. Zhao Feng tidak sesantai sebelumnya. Dia mulai bergerak di sekitar bidang seni bela diri. Bagaimanapun, dia adalah murid kepala sebuah sekte besar. Zhao Feng mengedarkan True Yuan-nya dan bahkan bagian dari kekuatan garis keturunannya untuk melawan Yin Yuan. Meskipun Yin Yuan baru saja menerobos ke Great Origin Core Realm belum lama ini, kekuatan sejatinya sebanding dengan Great Origin Core Realm tingkat menengah atau lebih tinggi di dunia luar. Saudara bela diri senior Yin, jangan kalah dengan bocah itu.
Para murid yang menonton mulai berkeringat dingin. Jika saudara Yin Yuan kalah, maka Sekte Gunung Emas akan kehilangan banyak wajah. Setelah 100 gerakan, Zhao Feng tiba-tiba mundur dari pertarungan dan menggenggam tinjunya bersama-sama sambil tersenyum. Sepertinya pertarungan ini akan berakhir imbang. Saudara Yin tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas sebelum memberikan Zhao Feng pandangan yang dalam. Naluri memberitahunya bahwa Zhao Feng masih melestarikan kekuatannya. Di udara, beberapa Void God Realm Kings terdiam untuk sementara waktu. Jika Zhao Feng ini habis-habisan, Yin Yuan mungkin bahkan tidak akan bertahan 10 langkah. 10. Saya akan mengatakan 3. Petik 2. The Void God Realm Kings telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan para murid dari Sekte Gunung Emas, terutama Brother Yin, jika mereka tahu apa yang dimaksud alam dewa kosong ini? Aku sudah bilang semuanya. Kekuatan Zhao Feng sebanding dengan saudara Yin. Petik 2. Gadis cantik berpakaian putih berkata dengan bangga. Dalam pertempuran tadi, Zhao Feng mengejutkan Golden Mountain Sect. Beberapa niat reality Void God bepergian melalui udara. Jika bocah itu bergabung dengan Golden Mountain Sekte dan memasuki Demigod Forgotten Garden, dia akan menjadi kuda hitam. Itu mungkin tidak realistis. Oh ya, Duanmu King keluar dari pengasingan. Apakah ada berita darinya? Petik 2. Bab 629 Proyeksi Kaisar. Tepat saat Void God Realms berinteraksi satu sama lain. Suara terbang datang dari luar Sekte Gunung Emas. Siapa di sana? Bunuh siapapun yang berani memasuki Sekte Gunung Emas. Beberapa ahli patroli meraung. Namun, orang-orang yang terbang tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka peduli. Sekte Dua Bintang sangat tidak takut bahwa angin akan memotong lidah mereka. Salah satu orang yang terbang adalah seorang pria yang dikelilingi oleh cahaya gelap, dan ia memancarkan aura jahat. Seorang Raja Dao Setan. Di depan kekuatan iblis ini, para regulator dan patroli di sekitar Sekte Gunung Emas merasa seolah-olah pikiran mereka dibatasi, dan mereka merasa tiba-tiba sulit bernapas. Weng, seorang pria yang bersisik hitam mulai muncul dari dalam cahaya hitam. Pria itu memiliki sisik hitam di seluruh tubuhnya, dan dia terlihat sangat jelek tetapi juga cukup ganas. Elder of the Thousand Darkness Secret Clan, Tu Wanli. Ekspresi Old Li berubah secara dramatis ketika matanya mendarat di Void God Realm King yang baru tiba. Raja ini tidak hanya terkenal, ia juga berasal dari klan Bintang 3, klan suci kegelapan 1000. Kalian semua, mundur. Dengan kilasan biru, sosok raja berjubah biru muncul, dan semua patroli Sekte Gunung Emas dengan cepat mundur. Hanya Kings yang bisa bertarung melawan Kings, belum lagi bahwa pendatang baru itu adalah penatua dari klan suci kegelapan 1000. Hehe, boleh aku bertanya mengapa penatua itu datang? Penatua berjubah biru itu penuh senyum. Dia tidak berani melakukan tindakan apapun. Di Tanah Suci, kekuatan Bintang 3 adalah kekuatan super yang tak tertandingi, dan banyak Sekte Dua Bintang yang berada di bawah kekuatan Bintang 3. Mungkin 10 Sekte Dua Bintang yang digabungkan bisa melakukan perlawanan terhadap kekuatan Bintang 3. Pada saat ini, adegan di udara juga mengejutkan Zhao Feng. Kekuatan Raja Dao Iblis menempatkan seluruh Sekte Gunung Emas dalam suasana tegang, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Ada beberapa tokoh yang dikenal di sebelah Tuan Li. Penjaga kematian, hati Zhao Feng melompat, dan wajahnya kehilangan warna. Ada total 4 penjaga kematian, serta seorang pemuda yang hangat dan seorang gadis kecil bermata putih. Apakah Sekte Gunung Emas menyembunyikan seorang pencuri bernama Zhao Feng? Tu Wanli bertanya dengan keras ketika dia memindai Divine Sense-nya di seluruh puncak spiritual yang lebih rendah dengan senyum kejam. Zhao Feng, penatua berjubah biru berhenti, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Penatua 1000 kegelapan suci klan telah datang ke Sekte Gunung Emas untuk menyebabkan masalah tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan. Hehe, menurut berita saya, seorang pencuri bernama Zhao Feng bersembunyi di wilayah Sekte Gunung Emas. Tu Wanli melihat ekspresi di mata Raja berjubah biru. Pada saat yang sama, pemuda yang hangat dan keempat penjaga kematian terbang ke udara dan menggunakan sense spiritual atau sense ilahi mereka untuk mencari-cari. Sana, temukan dia. Petik 2. Seorang penjaga maut berseru saat matanya mendarat pada seorang jenius di dekat bidang seni bela diri. Kamu adalah Zhao Feng. Pemuda yang hangat mengungkapkan senyum, seolah menyambut seorang teman lama.
Keempat penjaga kematian semua tampak dengan tergesa-gesa ke arah Zhao Feng di tengah orang banyak. Bawa dia, Tu Wanli tertawa dan memesan. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal maut melompat ke arah Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Berhenti, kekuatan kuat seorang raja turun dari langit, yang membuat pemuda yang hangat dan 4 penjaga kematian membeku. Kekuatan ini datang dari Raja berjubah biru. Apa, Sekte Gunung Emas ingin menghentikan klan suci 1000 kegelapan? Petik 2, ekspresi Tu Wanli menjadi redup. Zhao Feng ini adalah tamu dari Sekte Gunung Emas. Bahkan jika Tousan Darkness Secret Clan ingin membawanya, kamu perlu memberikan penjelasan. Petik 2, ekspresi Elder berjubah biru tidak bahagia, tetapi dia menangis dengan sedihnya. Ada beberapa raja lain di Sekte Gunung Emas, dan mereka tidak takut pada Tu Wanli. Satu-satunya masalah adalah bahwa Tu Wanli mungkin mewakili seluruh klan suci kegelapan 1000. Selain itu, status Tu Wanli tidak sederhana. Tuannya adalah seorang kaisar kuno yang memiliki status tinggi dalam klan suci 1000 kegelapan. Penjelasan, saya mewakili tuan saya, Kaisar Iblis Scarlet, dalam menangkap Zhao Feng. Petik 2, Tu Wanli terkekeh dingin saat dia mengeluarkan token merah dan hitam. Weng gelombang-gelombang, niat kuno seorang Kaisar Iblis melintas di atas toples merah dan hitam. Pada saat itu, hati beberapa raja di Sekte Gunung Emas bergetar. Void God Realm dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Hanya seseorang di tahap puncak alam Dewa Void, seseorang yang jiwanya telah berevolusi, yang bisa disebut Kaisar. Kaisar berdiri di puncak Void God Realm. Selama jiwa mereka tidak hancur, sulit untuk membunuh mereka. Karena itu, umur seorang Kaisar sangat panjang, mereka bisa hidup puluhan ribu tahun. Itu adalah maksud dari Kaisar Iblis Scarlet. Tidak heran Tu Wanli sangat percaya diri. Petik 2, Raja berjubah biru menarik napas dingin. Kaisar Iblis Scarlet sangat terkenal di antara tanah suci. Bahkan Kaisar yang selalu mengasingkan diri dalam Golden Mountain Sect bukanlah lawannya. Raja dan Kaisar adalah kekuatan tingkat 2 dan 3 bintang tingkat terlarang, dan Kaisar yang lebih kuat dapat menghancurkan seluruh sekte 2 bintang, seperti Kaisar Maut. Mendesah. Ketika Tu Wanli mengeluarkan item yang mewakili Kaisar Iblis Scarlet, para raja dari Sekte Gunung Emas tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam simpati. Dalam situasi ini, Sekte Gunung Emas tidak bisa melakukan hal lain. Zhao Feng, mari kita lihat bagaimana Anda akan lari kali ini. Bahkan jika kamu bersembunyi di Tanah Suci, kita bisa menekan Sekte Bintang 2 menggunakan koneksi kita dengan pasukan Bintang 3. Tidak ada yang bisa melindungi Anda lebih lama. Petik 2, pemuda yang hangat dan 4 pengawal maut mengungkapkan senyum kemenangan. Pada saat ini, setelah kekuatan Void God Realm memudar, Zhao Feng ditinggalkan sendirian. Tidak ada yang akan melindunginya. Sepertinya Kaisar Maut masih memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar dapat mempengaruhi pasukan Bintang 3 di negeri suci bela diri sejati. Petik 2, Zhao Feng mencibir dingin, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Pemuda yang hangat dan keempat penjaga kematian merasa ada sesuatu yang salah. Pada titik waktu ini, Zhao Feng tidak memiliki perlindungan atau jalan mundur. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Weng gelombang, token berwarna ungu sedikit bergetar di telapak tangan Zhao Feng. Senyum Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Belum lama ini, Purple Saint Token yang sunyi tiba-tiba merasakan sesuatu. Dan aura itu tidak datang dari reruntuhan Saint Purple, itu datang dari pusat tanah suci. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal maut merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka masih menuntut Zhao Feng. Kamu adalah bawahan Kaisar Maut. Suara tenang terdengar, dan itu terdengar dekat dan jauh pada saat yang sama. Seolah-olah ruang saling berbenturan dengan dirinya sendiri. Detik berikutnya, sens ilahi yang kuat melewati udara, dan kekuatan seorang kaisar menyebabkan surga dan bumi bergetar. Wah, keempat penjaga kematian semua memuntahkan seteguk darah. Kaisar, sosok pemuda yang hangat itu bergetar ketika dia menekan darah dan jiwanya yang mendidih. Rasa ilahi itu, mungkinkah? Hati Tu Wanli bergetar ketika dia berteriak. Weng, gelombang, kekuatan seorang kaisar menyebabkan surga bumi Yuan Qi mengaum. Sosok laki-laki setinggi 100 yard dengan rambut putih muncul, dan dikelilingi oleh cahaya. Sepertinya dia adalah dewa, proyeksi Void God, proyeksi dewa Void belaka sekuat ini. Hati para raja sekte Gunung Emas bergetar. Salam, Kaisar.
Tu Wanli menundukkan kepalanya di depan laki-laki berambut putih setinggi 100 yard. Wajahnya benar-benar merah, dan napasnya berat. Celepuk, celepuk. Keempat penjaga kematian tidak bisa menangani tekanan, dan mereka berlutut. Hanya pemuda yang hangat yang nyaris tidak berhasil bertahan. Dia menatap proyeksi kaisar dengan gigi terkatup saat dia berbicara dengan nada bergetar, "Kamu tahu tuanku. Kaisar Maut, saya sudah melihatnya beberapa kali. Itu membuat saya iri bahwa dia memiliki murid yang sangat baik seperti Anda." Petik 2. Proyeksi Void God berbicara tanpa emosi. Pada saat ini, seluruh tanah suci bela diri sejati pecah untuk berdiskusi, dan banyak pikiran ilahi memindai menuju puncak spiritual yang lebih rendah dari Sekte Gunung Emas. Ini proyeksi Void God Duan Muking. Kami belum melihat kekuatan Duan Muking dalam 1000 tahun terakhir. Saya tidak berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Petik 2. Beberapa raja dan kaisar dalam tanah suci bela diri sejati dibangunkan oleh kekuatan proyeksi, termasuk Tuan Li, Kaisar Iblis Scarlet. Dari penampilan proyeksi Dewa Void ini, tampaknya kekuatan Duan Muking hampir tak tertandingi di antara para kaisar. Ekspresi Kaisar Iblis Scarlet serius. Dia menyaksikan dengan diam-diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia juga bingung. Mengapa Duan Muking melibatkan dirinya dalam masalah ini? Tepat pada saat ini, Zhao Feng di puncak spiritual yang lebih rendah akhirnya berbicara. "Salam, Duan Mu Senior. Saya datang ke sini di bawah kehendak Senior Purple Saint." Petik 2. Zhao Feng mengulurkan Purple Saint Token dan membungkuk ke arah Void God Projection di udara. "Senior Purple Saint, pakar mana yang bisa melakukannya?" Divine Sense melakukan perjalanan ke puncak spiritual Golden Mountain Sect yang lebih rendah. Para raja dari Sekte Gunung Emas, Tu Wanli, dan kaisar lainnya dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. "Saint Ungu, mungkinkah?" Hati seorang raja tua di Golden Mountain Sect bergetar. Purple Knight Secret Lord, beberapa kaisar lama dalam True Martial Secret Land berseru. Itu pasti sang dewa suci malam ungu. Tidak banyak orang di seluruh tanah suci yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Jika aku mengingatnya dengan benar, Purple Knight Secret Lord adalah bibi Duan Muking, dan dia berasal dari keluarga legendaris di dinasti jauh. Beberapa orang tua mengingat masa lalu. Di langit, sosok laki-laki dengan rambut putih tidak bisa tidak bernostalgia. "Ikutlah bersamaku." Pria itu mengusap tangannya. Sua, tubuh Zhao Feng seperti selembar kertas saat ia diseret oleh gambar laki-laki dan menghilang dari puncak spiritual yang lebih rendah. Dalam sekejap mata, Zhao Feng dan proyeksi kaisar menghilang. Gelombang. Para ahli di dekat Sekte Gunung Emas, termasuk sens ilahi dari beberapa raja, semuanya menghela nafas. Ekspresi Tu Wanli terus berkedip, sementara pemuda yang hangat dan 4 penjaga kematian memiliki ekspresi buruk. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa Zhao Feng memiliki koneksi dengan Kaisar Puncak Tanah Suci. Bahkan lebih luar biasa, ada Mystic Light Realm Secret Lord jatuh di belakang punggung Zhao Feng. Bahkan jika alam cahaya Mystic Lord Suci meninggal, efeknya pada masa depan itu tak terukur. "Zhao Feng, sepertinya sejarahmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Sepertinya itu sepadan dengan yang aku dan Tuan Istana-Istana tertutupi untuk kirim ke Tanah Suci." Petik 2. Old Li menghela nafas panjang. Babak 630 upacara pemuridan. Di pusat Tanah Suci, 3 puncak spiritual utama tampaknya terhubung ke surga. Yang paling tengah yang berada di reruntuhan adalah 10.000 puncak suci kuno. Puncak spiritual utama kiri dan kanan dipegang oleh 2 kekuatan bintang 3. Puncak spiritual utama kiri adalah wilayah mistik True Secret Clan. Di atas puncak spiritual puncak suci klan suci-suci milik suci, dalam ruangan yang murni, bersih, dan elegan, hati Zhao Feng melompat-lompat saat dia melihat pria berambut putih di depannya dengan hormat. Ini Duan Muking. Rambut Duan Muking putih murni, dan matanya bersinar seperti bintang. Penampilannya bisa dikatakan sempurna, kulitnya putih dan sehalus marmer. Selanjutnya, kaisar ini memiliki aura yang hangat dan tenang. Setiap gerakan dan tindakannya seperti angin musim semi yang lembut. Secara keseluruhan, orang ini tampaknya sempurna, namun sangat dekat dan hangat kepada orang lain. "Kamu adalah Zhao Feng, tidak perlu gugup. Ini adalah tanah suci bela diri sejati. Bahkan jika Kaisar Maut sendiri datang, dia tidak bisa melukaimu." Petik 2. Duan Muking memeriksa Zhao Feng dan tersenyum hangat. Emosi Zhao Feng mulai tenang. Sebelumnya,
Duan Muqing menggunakan proyeksi kaisar dan membuat pengawal kematian berlutut. Kekuatan yang mengejutkan Zhao Feng, tetapi dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Indera tajamnya bisa melihat ketidaksabaran bersembunyi di kedalaman mata Duan Muqing. Tidak sulit untuk menebak bahwa Duan Muqing benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Purple Knight Secret Lord. Namun, Duan Muqing telah dibesarkan dengan baik, dan tindakannya elegan. Dia tidak terburu-buru Zhao Feng, dia malah menenangkan Zhao Feng. Tanpa Duan Muqing bertanya, Zhao Feng mengeluarkan Purple Saint Token dan mulai berbicara tentang apa yang terjadi di reruntuhan Saint Ungu, serta kunjungan pertamanya dan kedua. Dia memang berbicara sedikit tentang dirinya melindungi reruntuhan Saint Purple, tetapi dia menempatkan pentingnya pada bagaimana Zhao Yufei telah memilih Purple Knight Secret Lord sebagai pewarisnya, serta situasi saat ini dari reruntuhan Saint Purple. Ketika Duan Muqing mendengar bahaya bahwa Purple Saint Ruins berada, sulit baginya untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tidak berpikir bahwa bibi Purple Knight masih menyembunyikan alam rahasia di dunia, atau bahwa dia akan dapat memilih seseorang dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno sebagai pewarisnya. Duan Muqing menghela nafas. Setelah mengetahui hubungan antara Zhao Feng dan Purple Knight Secret Lord, tatapan Duan Muqing ke arah Zhao Feng jauh lebih hangat. Seolah-olah dia sedang melihat keturunannya. Zhao Feng, bagaimana Anda menyinggung Kaisar Maut? Kaisar ini memiliki mata kematian, dan tak seorang pun di bawah Mystic Light Realm yakin bahwa mereka dapat mengalahkannya. Petik 2. Mata Duan Muqing mengungkapkan kehikmatan. Setiap raja dan kaisar waspada terhadap Kaisar Maut. Zhao Feng kemudian berbicara tentang dia bertemu dengan Grandmaster Yin Kong dan bagaimana dia memicu Token of Death ketika dia membunuhnya, yang membawa Pursuit of Death padanya. Namun, Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa tentang mata Tuhan. Mata dewa hanya meningkatkan keinginan Kaisar Maut untuk menangkap Zhao Feng. Jadi itu yang terjadi. Anda memicu Pursuit of Death ketika melindungi reruntuhan Saint Ungu. Petik 2. Wajah Duan Muqing dipenuhi dengan pujian dan terima kasih. Bahkan setelah bertemu dengan seorang kaisar, Zhao Feng berhasil dengan cepat tenang. Ketenangan yang dimilikinya ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh para jenius lainnya. Namun, Duan Muqing tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9. Bagaimanapun, dia bukan keturunan salah satu dari 8 mata dewa besar. Meskipun dia menyadari bahwa garis keturunan mata Zhao Feng tidak biasa, dia tidak menghubungkannya dengan mata dewa. Kaisar Maut hanyalah keturunan dewa mata, tetapi dia sudah sangat kuat. Mereka yang memiliki mata dewa adalah salah satu dari jenis, dan mereka sangat jauh bahkan untuk kaisar. 1 jam kemudian, Duan Muqing mengerti segalanya, termasuk beberapa detail kecil. Zhao Feng, jika Anda ingin tinggal di Tanah Suci, Anda pertama-tama membutuhkan identitas. Mata Duan Muqing dipenuhi dengan kehangatan dan cinta, dan wajah Zhao Feng berubah. Jelas bahwa Kaisar Duanmu akan mendapatkan identitas Zhao Feng. Ini adalah mimpi bagi seseorang yang ingin memasuki Tanah Suci, dan bahkan bagi mereka yang berkekuatan bintang 3, namun itu dapat dicapai oleh Duan Muqing hanya dalam 1 kalimat. Identitas apa yang akan diberikan Duan Muqing padanya? Zhao Feng mulai menebak. Bagaimana dengan ini? Saya akan menganggap Anda sebagai murid pribadi saya. Itu akan membantumu dalam Mystic True Secret Clan. Petik 2. Duan Muqing tersenyum dan berkata, murid pribadi. Mata Zhao Feng melotot. Dia tidak mengharapkan itu sama sekali. Menjadi murid pribadi seorang kaisar akan menjadi titik balik dalam kehidupan yang akan sepenuhnya mempengaruhi takdirnya. Apa yang kamu tidak rela? Duan Muqing tersenyum. Murid ini bersedia. Zhao Feng membungkuk. Dia sekarang memiliki 2 tuan sejak awal kultivasinya yang telah mengubah nasibnya. Hehe, Zhao Feng, aku menganggapmu sebagai muridku bukan hanya karena bibi Purple Knight, tetapi juga karena aku percaya diri di mataku. Petik 2. Duan Muqing tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Bagaimana mungkin seorang kaisar seperti dia tidak melihat tubuh, garis keturunan, dan potensi Zhao Feng? Sederhananya, Zhao Feng memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pribadinya berdasarkan kemampuannya sendiri. Jika itu hanya seorang jenius normal yang memiliki hubungan dengan Purple Knight Secret Lord, Duan Muqing akan menerimanya, tetapi hanya sebagai murid atas nama. Zhao Feng, kamu bisa tinggal di sini sekarang. Saya akan mengadakan upacara pemuridan dalam beberapa hari. Petik 2. Duan Muqing berkata, upacara pemuridan. Zhao Feng berhenti.
Upacara pemuridan seorang kaisar akan agak luar biasa, tapi sepertinya itu tidak seperti yang biasanya Duan Muking lakukan. Perasaan yang Duan Muking berikan padanya adalah bahwa dia rendah hati dan damai, bukan pamer. Aku akan pergi ke zona kepulauan Tianlu segera, dan kamu membutuhkan identitas yang diketahui publik sebelumnya. Duan Muking menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng mengerti. Alasan mengapa Duan Muking akan mengadakan upacara adalah untuk memungkinkan Zhao Feng untuk mengintegrasikan ke dalam klan suci-suci mistik lebih cepat dan memberinya perlindungan. Jika semua orang tahu bahwa Zhao Feng adalah murid Kaisar Duan Muking, mereka akan mewaspadai dia. 3 hari kemudian, Duan Muking mengadakan upacara pemuridan di istananya. Upacara murid tidak dipublikasikan, itu terbatas pada eselon atas dari setiap kekuatan, serta beberapa murid inti. Namun, jumlah raja dan kaisar yang hadir tidak sedikit. Ada Sovereign Lord yang tak terhitung jumlahnya dan alam dewa Void setengah langkah. Di panggung upacara, Zhao Feng membungkuk ke arah Duan Muking. Upacara ini mengguncang mistik True Secret Clan, dan berita menyebar ke seluruh 2 puncak spiritual utama dan 33 sekte bintang 2. Zhao Feng juga melihat para raja dari sekte Gunung Emas di upacara tersebut. Raja berjubah biru sangat hangat ke arah Zhao Feng, seolah-olah yang terakhir adalah leluhurnya. Selamat, teman kecil Zhao. Li Tua penuh senyum. Zhao Feng berbicara dengan Li Tua sendirian untuk sementara waktu dan memintanya untuk mengirim berita kepada Tuan Istana yang disegel abadi. Dewa Istana yang disegel abadi. Membantu banyak dalam memungkinkannya memasuki Tanah Suci. Aku pasti akan melakukannya. Old Li mengangguk. Dia tahu betapa menakutkan kekuatan sebenarnya Zhao Feng, dan sekarang dia akan melambung lebih tinggi dengan bimbingan Kaisar Duan Muking. Zhao Feng juga bertemu dengan beberapa murid inti lainnya dari Mystic True Secret Clan di upacara tersebut. Para murid inti dari Mystic True Secret Clan Bintang 3 terutama adalah murid Kaisar. Mystic True Secret Clan memiliki setidaknya 7 atau 8 Kaisar, dan Duan Muking memiliki status yang agak tinggi di antara mereka. Itu dia, 2 murid inti menatap Zhao Feng dengan mata melotot dan mulut terbuka. Keduanya adalah pemuda berambut pendek dan pemuda kurus tinggi. Junior Martial Brother Jiang, ada apa? Apakah Anda tahu Zhao Feng ini? Petik 2. Murid inti lainnya bertanya dengan heran. Pemuda berambut pendek dan laki-laki kurus saling memandang dengan kaget. Keduanya adalah 2 yang muncul di Void Ocean Arena, Jiang Fan dan Chen Yilin. Seolah merasakan sesuatu, Zhao Feng menatap keduanya. Jiang Fan dan Chen Yilin, 2 murid dari Tanah Suci ini, telah memberi kesan mendalam bagi Zhao Feng. Ini terutama terjadi pada Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno dan mengungkapkan kekuatan yang menakutkan di arena. Pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di setengah langkah Origin Core Realm dan mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan dari Jiang Fan. Namun, pada saat ini, yang terkejut adalah Jiang Fan dan Chen Yilin. Ini baru 1 tahun dan budidayanya telah berhasil menambang milikku, dan sekarang dia memiliki seorang kaisar untuk seorang tuan. Hati Jiang Fan bergetar, dia tidak bisa menerima ini. Dia menghabiskan 1 tahun penuh kerja keras untuk menerobos ke tahap tengah dari Origin Core Realm. Dalam hal status, dia adalah murid inti dari kekuatan bintang 3 di Tanah Suci, dan sekarang Zhao Feng berada di tingkat yang sama dengannya hanya dengan 1 upacara. Saudara bela diri senior, Zhao Feng tersenyum saat dia berjalan dan menyapa Jiang Fan dan Chen Yilin. Senyum Jiang Fan dan Chen Yilin sedikit dipaksakan saat mereka menyambut Zhao Feng sebagai balasannya. Meskipun status Zhao Feng saat ini setara dengan status mereka, mereka telah memandang rendah Zhao Feng 1 tahun yang lalu dan berpikir bahwa mereka tidak akan memiliki komunikasi lagi. Karena itu, ketika Zhao Feng meminta bantuan mereka berdua, mereka menolak. Hehe, Kaisar Guluo, sepertinya muridmu dengan garis keturunan 10.000 ras kuno tampaknya mengenal Zhao Feng. Kaisar Duan Muking tersenyum ketika dia berbicara dengan penatua lainnya. Penatua ini adalah Kaisar Guluo, Tuan Jiang Fan. Garis keturunan Zhao Feng ini tampaknya setara dengan garis keturunan 10.000 kuno ras yang normal. Yang lebih aneh adalah bahkan aku tidak bisa melihat garis keturunannya. Petik 2. Kaisar Guluo memuji. Orang normal terlalu jauh dari kaisar, tetapi setiap kaisar yang hadir pergi untuk memberi selamat kepada Kaisar Duan Muking ketika mereka melihat Zhao Feng. Jiang Fan, garis keturunan dan potensi Zhao Feng tidak lebih lemah dari milikmu.
Anda perlu lebih banyak berbicara dan berinteraksi dengannya di masa depan. Petik 2. Sens ilahi Kaisar Guluo terdengar di kepala Jiang Fan. Murid ini mengerti. Hati Jiang Fan dipenuhi dengan emosi campur aduk. Pertama, kekuatan dan status Kaisar Duan Muking sedikit lebih tinggi daripada bahkan tuannya. Kedua, di mata tuannya, potensi Zhao Feng tidak lebih rendah dari miliknya. Jiang Fan tidak meragukan apapun di atas, terutama poin kedua. Siapa yang tahu kekayaan macam apa yang telah diterima Zhao Feng baginya untuk mengejar ketinggalan hanya dalam waktu 1 tahun.